Nah, kelapa sawit mempunyai tinggi sampai 500 meter. 500 meter. Coba ulangi. Tanam kelapa sawit? Iya, memiliki tinggi 500 meter. Para calon beasiswa SDMPKS Morowali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tanpa cinta hidup ini Terasa hampa belaka. Agar disayang dan dicinta, minimal kita harus kenal. Pun demikian juga terhadap tanaman kelapa sawit kita. Kita harus mengenal, harus menyintai, harus menyayangi. Kita harus mengetahui apa yang dimau oleh kelapa sawit sehingga bisa menghasilkan sesuai dengan harapan kita. Untuk itu, ikuti kali ini kita akan sama-sama bagaimana mengenal kebun kelapa sawit, mengenal tanaman kelapa sawit langsung di kebun. Ikuti video ini sampai selesai. inilah Ketua Gaboktan Maju Bersama. Luar biasa. Petani sawit kuat, kuat, kuat dan tangguh. Petani sawit Morowali maju, 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 sejahtera bersama. Harus semangat, karena kamu ini calon-calon pemimpin di perkebunan. Potensi kelapa Potensinya sawit. ini tadi itu dia sebagai pemasuk devisa negara yang terbesar dari sektor non migas. Ya, dari sektor non migas ini sudah hasil perkebunan ini kelapa sawit, yaitu berupa CPO. Kemudian berikut peranan kelapa sawit. Apa peranannya kan? Nah, peranannya tentunya perluasan tenaga kerja atau apa semua itu, meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, baik petaninya. Kemudian yang berikut kegunaan kelapa sawit. Kegunaan kelapa sawit apa semua? Di samping untuk bahan pangan berupa minyak goreng, margarin, apa semua itu. Kemudian untuk obat-obatan. Kemudian kegunaan kelapa sawit yang berupa non pangan ada juga tuh. Apa non pangan? Biosolar itu kan? Itu semua. Ya, bisa akan nanti diciptakan tadi biodiesel akan bahan bakar bensin. Itu sudah didapati oleh dia punya rumus itu oleh ITB Bandung. Tinggal mau dikembangkan dalam kapasitas pabrik yang besar. Kemudian kegunaan lainnya apa? Yang dari pohon, ya. Ya, dia punya batang itu bisa dijadikan pulp. Apa itu pulp? Bahan kertas atau karton atau yang kelak nanti bisa dibikin perabot. Ada itu lemari-lemari yang itu, yang kayak apa di dalamnya itu kita bisa korek-korek. Sudah itu dari pulp gitu. Nah, kemudian batang sawit juga bisa atau pelepahnya bisa jadi pakan ternak. Ya. Kemudian janjang kosongnya bisa jadi bahan untuk penutup tanah, ya, atau apa namanya itu, cover crop, apa itu penutup tanah. Ya, kalau tumbuhannya itulah tanaman kacangan atau LCC itu nanti ada dijelaskan nanti. Kemudian pembangunan kebun kelapa sawit. Ya, setelah tadi ada 4 poin, kita masuk pada pembangunan kebun kelapa sawit. Yang pertama, syarat-syarat tumbuh, ya, kelapa sawit. Nah, tentunya di daerah tropis yang ketinggiannya dari permukaan laut 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Ya, itu semua. Kemudian pada lahan mineral atau lahan gambut yang punya kriteria tertentu. Jadi tidak semua itu lahan gambut bisa ditanami sawit, kan? Karena ada kriteria gambut yang susah untuk ditanami.
Jadi dia punya kriteria tertentu. Karena kita ini di lahan mineral, kita tidak bahas itu. Tetapi perlu kita ingat bahwa di lahan gambut juga yang kriteria tertentu bisa ditanami kelapa sawit. Cara tumbuhnya ya, itu antara lain seperti itu. Kemudian penyiapan lahan atau pembukaan lahan, sertifikasi. Jadi kemudian dibeli oleh, ada lagi di sini kontraktor ya, untuk menyiapkan pembibitannya. Jadi kemudian dibeli di perusahaan pembibitan tadi, kontraktor itu sudah siapkan koker kecil untuk ditanami kecambah tadi ini selama usia 3 bulan. Di koker kecil itu selama usia 3 bulan itu istilahnya free nursery ya. Itu free nursery. Di situ tidak dilakukan pemupukan apa, biarkan saja. Tapi media tanam tadi ini yang dimasukkan di koker kecil itu harus tanah yang punya humus ya, yang punya humus. Nah, cuma kita siram-siram saja, jaga dia punya penyiraman. Setelah dia umur kecambah tadi yang di polybag kecil itu umur 3 bulan, kita pindahkan di polybag besar. Menentukan titik tanam jalur tanam kelapa sawit. Sepanjang 3 meter 90 cm. Sehingga kalau dijumlah ini menjadi 7 meter 80 ya, jarak ini sama dengan jarak ini. Setelah kita dapati jarak ini, kita ukur dari pinggiran parit ya. Ini jalan, ini misalnya parit 1 meter masuk ke dalam ya. 1 meter masuk ke dalam, kita ukur 7. Ini kan sudah kita jumlah ini antara batas tadi ini sudah 780. Kita ukur 780 juga, 780. Setelah kita selesai ukur bagian depan tadi itu 780, kita mulai dari awal lagi. Tanam tidak ya. Yang di 780 berikut jangan ditanami. Tanam tidak. Yang tidak ditanami ini kita harus mundur maju ke tengah sepanjang 4,5 meter ya. Baru kita tanami. Itu juga di sini 4,5 meter. Cara menanam bibit kelapa sawit. Kita bocorkan nih, kita harit pelan-pelan, jangan sampai terlalu dalam. Kemudian ini kita lipat ke sini, baru kita ambil ini, pegang tadi itu yang dilipat, isi di lubang, isi masukkan di lubang ini dengan ini 1 kali. Sudah itu kita tarik ini, jadi ini tidak goyang kan? Inilah klinik desas-desus. Sudah? Coba sampaikan apa yang dibilang tadi tuh. Terang terakhir. Tanah kelapa sawit mempunyai tinggi sampai 500 meter. 500 meter. Coba ulangi. Tanam kelapa sawit? Iya, memiliki tinggi 500 meter. Nah, sudah? Sudah begitu? Iya, begitu saja. Ya. Coba apa yang kau hafal tadi tuh? Bulan Mei, pada bulan Mei kelapa sawit. Ya, ada bulan Mei, kok kasih tahu saya. Berdiam-diam. Yang lain berdiam. Coba jawab. Pada bulan Mei kelapa sawit menjual seharga 1.500.000. Terus? Kemudian yang diingat saja, ya terus sampean apa? Yang sampean dengar tadi. petani sawit menjual sawit dengan harga 1.500, kemudian mengalami kenaikan 2.000. Ini Tanah kelapa sawit dijual dengan harga 1.500, kemudian naik harga 2.000. Lanjut. Tanah kelapa sawit memiliki harga 1.500, kemudian naik menjadi 2.000. Terus.
Tanah kelapa sawit memiliki harga 1.500 sehingga naik menjadi 2.000. Dan mbak ikut-ikut ya yang didengar Tanah tadi. kelapa sawit Yang didengar tadi memiliki apa harga itu yang 1.500 dan naik menjadi kita 2.000. bukan mau nyalakan, mau Ya. Kelapa sawit memiliki harga 1.500 sampai 2.000. Ya Pacar? Tanah kelapa sawit memiliki harga 1.500 sampai 2.000. berarti ini tidak betul semua. Ya, apa? Tidak betul Kelapa ini. sawit memiliki Cuma ikut-ikut tinggi semua 500 ini, meter. bukan yang disampaikan tadi. Ya. Bukan seperti Dengarkan. Menjual TBS seharga per kilo 1.500. Bulan Juli dijual menjadi 2.000. Padahal Januari harga 2.500. Petani berharap harga naik terus agar nantinya bisa sebagai penaik. Inilah permainan klinik desas-desus. Terbukti bahwa menyampaikan tanpa memahami duluan dan informasi disampaikan sambung menyambung lewat lisan, semakin panjang semakin tidak karu-karuan. Dengan dasar yang kuat informasi baru bisa kita yakini, baru kita bisa percaya. Oke, tetap semangat. Inilah tanaman kacangan atau LCC sebagai tanaman penutup tanah. Ya. Cover crop. Iya. Inilah salah satunya. Jadi Teman-temanku semua, ini adalah video pertama. Karena masih ada 2 video lagi yang judul yang sama, karena terlalu panjang sehingga kami jadikan 3 video mengenal kelapa sawit langsung di kebun. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan video-video kami selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah kelapa sawit mempunyai tinggi sampai 500 meter.